Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Andika Prasetya di Jam Studio. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai senyawa hidrokarbon, di mana untuk materi senyawa hidrokarbon akan kita bagi ke dalam beberapa part video. Untuk video part pertama kali ini kita akan membahas tentang perbedaan senyawa organik dan juga senyawa anorganik. Kemudian kita akan membahas tentang kekhasan atom karbon dan jenis-jenis atom karbon. Dan kita juga akan belajar tentang bagaimana caranya melengkapi struktur dari senyawa hidrokarbon. So, siapkan diri kamu. Ayo kita belajar bersama-sama. Oke, senyawa hidrokarbon. Sebelum kita mengupas lebih dalam tentang senyawa hidrokarbon dan juga hal-hal lain yang berkaitan dengan senyawa hidrokarbon, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu tentang apa yang dimaksud dengan senyawa hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon ini merupakan senyawa organik yang sederhana. Kenapa sederhana? Karena tersusun hanya dari dua atom, yaitu karbon dan atom hidrogen sebagai penyusun utamanya. Karena hanya tersusun dari karbon dan hidrogen, maka senyawa hidrokarbon memiliki rumus umum CXHY, dengan X adalah indeks dari atom C dan Y adalah indeks dari atom H. Nah, perbandingan antara X dan Y ini sangat beragam, ya, sangat beragam yang menyebabkan jumlah dari senyawa hidrokarbon di alam ini sangat berlimpah, gitu ya. Nah, kenapa bisa berlimpah? Nanti ada hubungannya dengan kekhasan dari si atom karbonnya. Tapi sebelum kita masuk ke situ, kita lihat dulu di sini. Ada kata-kata senyawa organik sederhana, ya, senyawa organik. Di kelas 10, kita sudah pernah mempelajari tentang tata nama senyawa anorganik. Artinya, dalam kimia ada dua jenis senyawa, senyawa organik dan juga senyawa anorganik. Lantas, apa sih bedanya? Ya, apa yang membedakan antara senyawa organik dan senyawa anorganik? Kita bahas ini dulu, guys. Kita bahas secara singkat untuk mengetahui secara dasarnya saja. Oke, untuk senyawa organik, ini merupakan senyawa yang penyusun utamanya adalah tiga unsur, yaitu karbon, hidrogen, dan oksigen, dan berasal dari makhluk hidup dan juga hasil fotosintesis. Kenapa sih senyawa hidrokarbon dibilang atau dikatakan sebagai senyawa organik yang sederhana? Itu tadi, karena penyusunnya hanya karbon dan hidrogen. Ya, sedangkan kalau senyawa organik yang lebih kompleks, dia akan ada oksigen sebagai komponen penyusunnya. Nah, ini akan kita pelajari lebih lanjut di kelas 12 di materi senyawa turunan alkana. Tapi di senyawa hidrokarbon ini, berarti kita hanya berfokus pada senyawa hidrokarbonnya, yaitu senyawa yang tersusun dari karbon dan hidrogen. Sedangkan senyawa anorganik ini merupakan senyawa yang dia dapat tersusun dari unsur apa aja, gitu. Misalkan kayak NaCl. NaCl ini kan senyawa yang tersusun dari atom Na dan juga atom Cl. Ini senyawa anorganik. Artinya karbon dan hidrogen bukan penyusun utamanya, gitu. Jadi nggak harus ada karbon dan nggak harus ada hidrogen. Beda sama organik. Organik itu harus ada karbon dan harus ada hidrogen sebagai komponen utamanya. Atau misalkan lagi ada FeCl3 misalkan gitu ya. Nah, Fe ini kan dia bukan karbon, bukan hidrogen. Itu adalah senyawa anorganik. Nah, senyawa organik ini itu dihasilkan dari sumber daya alam mineral, ya, bukan dari makhluk hidup. Jadi perbedaannya secara singkat ini kalau organik berasal dari makhluk hidup, tapi kalau anorganik itu berasal dari sumber daya alam mineral, ya, dari mineral-mineral yang ada di bumi. Ya. Kemudian secara kimiawinya, senyawa organik ini mudah terurai atau berubah struktur ketika dia dipanaskan. Artinya dia tidak stabil ketika dipanaskan. Sedangkan senyawa anorganik dia stabil ketika dia dipanaskan. Artinya stabil, maka si senyawa anorganik ini tidak mudah terurai atau tidak mudah berubah struktur ketika dia dipanaskan. Nah, senyawa organik ini umumnya juga sukar larut dalam pelarut polar. Contoh dari pelarut polar itu adalah air. Air itu adalah pelarut polar. Nah, si senyawa organik ini sukar untuk larut dalam air, tapi dia lebih mudah larut dalam pelarut-pelarut yang bersifat non-polar. Sedangkan senyawa anorganik itu kebalikannya. Dia lebih mudah larut dalam pelarut polar, contohnya air. Tapi justru dia sukar larut dalam pelarut yang bersifat non-polar. Ya, jadi kebalikannya. Kemudian titik lebur dan titik didih. Kalau senyawa organik, ini memiliki titik didih dan titik lebur yang umumnya rendah. Gitu.
Sedangkan senyawa anorganik, dia ada yang titik jenuhnya atau titik leburnya sangat tinggi, tapi ada juga yang sangat rendah. Nah, reaktifannya bagaimana? Untuk senyawa-senyawa organik, dia kurang reaktif. Artinya kurang reaktif ini dia sukar atau sulit untuk bereaksi. Nah, kalaupun si senyawa organik ini bisa bereaksi, itu umumnya cenderung lambat gitu ya. Jadi waktu untuk bereaksinya sangat lama. Berbeda dengan senyawa anorganik. Kalau senyawa anorganik ini dia reaktif sehingga reaksinya itu biasanya berlangsung sangat cepat gitu karena reaktifannya berbeda. Kemudian dari strukturnya, ya seperti yang tadi katakan di awal, organik itu kan penyusunnya adalah karbon, hidrogen, dan oksigen. Nah, makanya di senyawa organik itu pasti ada rantai atom karbon. Sedangkan di senyawa anorganik, dia tidak mempunyai rantai atom karbon. Gitu ya, jadi tidak harus ada rantai atom karbon. Tapi kalau di senyawa organik, pasti ada rantai atom karbon. Nah, uniknya, meskipun si senyawa organik ini hanya tersusun dari tiga komponen utama, tiga atom utama sebagai penyusun utamanya, yaitu karbon, hidrogen, dan oksigen. Tapi senyawa organik ini ditemukan dalam jumlah yang berlimpah. Itu, ya, dia terdapat dalam jumlah yang sangat banyak. Kenapa bisa seperti itu? Oke, ini ada hubungannya dengan yang namanya kekhasan dari atom karbon. Oke. Tadi yang seperti yang saya katakan, jumlahnya itu berlimpah si senyawa organik ya, terutama dari senyawa hidrokarbonnya. Kalau misalkan kita bertanya-tanya, apa sih contoh dari senyawa hidrokarbon? Kalau kalian pergi ke dapur, kemudian kalian menemukan gas LPG, nah, kandungan dari gas LPG itu merupakan contoh dari senyawa hidrokarbon. Atau misalkan kalian pergi ke SPBU, kalian mengisi bahan bakar, misalkan mengisi Pertamax. Nah, Pertamax ini merupakan contoh dari senyawa hidrokarbon, gitu ya. Jadi dia berhubungan sangat erat dengan kehidupan kita. Si senyawa hidrokarbon ini banyak sekali kita manfaatkan dalam kehidupan kita. Nah, kenapa dia bisa ditemukan dalam jumlah yang banyak atau berlimpah meskipun komponennya hanya karbon, hidrogen, dan oksigen? Oke, ini hubungannya dengan kekhasan yang dimiliki oleh atom karbon atau ciri khusus ya, sifat khusus lah yang dimiliki oleh si atom karbon. Apa aja sih sifat khususnya? Yang pertama, atom karbon itu memiliki 4 elektron valensi. Dapat dari mana 4 elektron valensinya? Kita tahu bahwa karbon itu memiliki nomor atom 6 ya, 6C. Kalau kita buat konfigurasi elektronnya, ini kan berarti 2, 4 ya. Nah, inilah elektron valensinya. Si atom karbon memiliki 4 elektron valensi, dan keempat elektron valensi ini itu bisa membentuk ikatan kovalen dengan atom karbon lain ataupun dengan atom-atom yang lain. Itu. Ini yang menyebabkan si atom karbon bisa membentuk rantai karbon karena keempat elektron valensinya bisa digunakan untuk membentuk ikatan kovalen dengan sesama atom karbon yang lain ataupun dengan atom-atom yang lain. Nah, keempat atom valensi dari si atom karbon ini digambarkan sebagai tangan ikatan. Jadi gini ya, dia akan memiliki 4 tangan ikatan. Ya. Atau kedepannya saya akan menyebut karbon itu harus memiliki 4 garis ikatan untuk mempermudah penggambarannya. Gitu. Nah, kemudian ciri atom karbon yang kedua yang khas itu adalah dia dapat membentuk rantai karbon dalam berbagai kemungkinan. Berbagai kemungkinan di sini dia bisa membentuk ikatan tunggal, dia bisa membentuk ikatan rangkap 2, dan juga dia bisa membentuk ikatan rangkap 3. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Jadi keempat garis ikatan atom karbon itu bisa membentuk 4 ikatan tunggal, bisa juga membentuk ikatan tunggal dan ikatan rangkap 2, artinya ada 2 garis yang digunakan untuk berikatan, atau bisa juga membentuk 2 ikatan rangkap 2 seperti ini, atau bisa juga membentuk 1 ikatan rangkap 3 dan 1 garis ikatan tunggal. Ini yang menyebabkan atom karbon, senyawa hidrokarbon itu memiliki banyak variasi ya, karena si atom karbon ini bisa membentuk rantai karbon dalam berbagai kemungkinan ya. Nanti kita akan belajar hidrokarbon yang memiliki tunggal namanya apa, kalau yang memiliki ikatan rangkap 2 namanya apa, dan kalau memiliki ikatan rangkap 3 namanya apa. Kita akan kupas di video berikutnya. Kemudian kekhasan atom karbon yang berikutnya ini adalah dia dapat berikatan dengan atom karbon yang lain. Jadi sudah kita katakan di awal ya tadi ya, di ciri khas yang pertama. Nah, dari rantai karbon tersebut dia bisa membentuk rantai karbon alifatik. Alifatik itu artinya rantai yang terbuka. Rantai yang terbuka itu berarti antara ujung
sebelah kiri dengan ujung sebelah kanan itu tidak saling berhubungan. Ya. Nah, rantai terbukanya ini bisa berupa rantai lurus, bisa juga berupa rantai yang bercabang. Kalau kita lihat di sini, untuk contoh yang pertama, ini adalah rantai alifatik, ya, rantai karbon yang terbuka, apa namanya, atom karbon di sebelah kiri dan atom karbon di sebelah kanan itu tidak saling berhubungan. Itu namanya alifatik atau yang terbuka. Nah, ini adalah rantai lurusnya. Nah, kalau yang nomor dua, ini rantai karbon alifatik, namun dia bercabang. Gitu ya. Apa sih lurus yang bercabang? Kita akan fokuskan lebih dalam di berikutnya ya, video berikutnya. Nah, kemudian, selain bisa membentuk alifatik, si atom karbon juga bisa membentuk rantai siklik. Rantai siklik ini adalah rantai yang tertutup. Rantai yang tertutup berarti antara ujung karbon, yang misalkan ya, ini misalkan ujungnya ya, dengan atom karbon yang lainnya itu semua saling membentuk sebuah ikatan gitu. Jadi tertutup ya, rantainya tertutup. Nah, dari si rantai siklik ini yang tertutup ya sebenarnya ada lagi jenis yang aromatik. Aromatik ini seperti ini ya, contoh yang nomor 4, dia membentuk sebuah gabungan yang lebih kompleks, dan untuk aromatik ini biasanya berhubungan dengan senyawa benzena. Nah, benzena ini akan dibahas di kelas 12 nanti. Jadi kelas 12 kita akan lebih banyak membahas tentang si senyawa organik. Oke, ini 3 kekhasan dari si atom karbon yang menyebabkan senyawa hidrokarbon itu terdapat dalam jumlah yang sangat banyak. Oke, kemudian untuk yang ciri khas dari atom karbon yang terakhir, dia bisa membentuk beberapa posisi atom karbon. Ya. Jadi atom karbon ini ada 4 jenis. Ya. Ada 4 jenis berdasarkan posisi dari si atom karbonnya. Yang pertama adalah atom karbon primer, yaitu atom karbon yang hanya mengikat secara langsung satu atom karbon yang lain. Maksudnya gini, misalkan saya punya atom karbon, gini ya, satu atom karbon. Karbon itu kan harus punya 4 garis ikatan ya. Berarti misalkan 1, 2, 3, 4 gitu. Nah, atom karbon primer adalah atom karbon yang hanya mengikat secara langsung satu atom karbon yang lain. Jadi misalkan dari 4 garis ikatan ini, satu mengikat atom C, yang lainnya bukan atom C, misalkan adalah atom hidrogennya, gitu. Nah, berarti ini dia merupakan atom karbon primer. Kenapa primer? Karena hanya mengikat satu atom karbon. Nah, yang kedua, jenis atom karbon yang kedua itu adalah atom karbon yang sekunder. Atom karbon sekunder berarti dia adalah atom karbon yang mengikat dua atom karbon lain secara langsung ya. Jadi misalkan, saya contohkan lagi, ini ada atom karbon, ada 4 garis ikatan. Nah, 2 dari 4 garis ikatan ini itu berikatan secara langsung dengan si atom karbon. Jadi misalkan sini ada karbon, di sini ada karbon. Di sini adalah atom H, di sini adalah atom H. Maka atom karbon ini disebut sebagai atom karbon sekunder. Karena dia mengikat dua atom karbon lain. Ini ya, atom karbon yang pertama, ini adalah atom karbon yang kedua. Maka ini disebut sebagai atom karbon sekunder. Itu. Nah, kemudian jenis yang ketiga berarti adalah atom karbon tersier. Berarti atom karbon yang mengikat secara langsung 3 atom karbon yang lain. 3. Analogi sama lagi seperti tadi. Ada atom karbon memiliki 4 garis ikatan seperti ini. Nah, karena tersier berarti ada 3 atom karbon yang dia ikat. Nah, seperti ini. Berarti salah satunya adalah atom hidrogen. Berarti untuk atom karbon yang ini merupakan atom karbon tersier. Kenapa tersier? Karena dia mengikat 3 atom lain. Ini atom karbon 1, atom karbon kedua, dan atom karbon yang ketiga. Maka ini adalah atom karbon tersier. Jenis yang terakhir dari atom karbon, ini adalah atom karbon kuartener. Apa itu kuartener? Ya berarti atom karbon yang mengikat 4 atom karbon yang lain. Nah, jadi kalau saya gambarkan, misalkan di sini ada satu atom karbon dengan 4 garis ikatan seperti ini ya. Nah, keempat-empatnya ini mengikat atom karbon. Nah, makanya si atom karbon yang ini ya, ini disebut sebagai atom karbon kuartener. Kenapa kuartener? Karena dia mengikat 1, 2, 3, 4 atom karbon yang lain. Jadi ya. Oke, untuk lebih jelas kita akan coba bahas satu contoh dulu ya. Oke, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6 atom karbon. Ini adalah contoh dari struktur senyawa hidrokarbon gitu ya, yang memiliki 6 atom karbon sebagai penyusunnya. Oke, kita lihat di atom karbon yang pertama, yang ini ya.
Kita lihat atom karbon yang pertama, ya di sini dia hanya mengikat atom karbon satu doang, yang ini doang nih. Atom karbon nomor satu hanya berikatan dengan atom karbon nomor 2. Berarti untuk atom karbon nomor satu ini disebut sebagai atom karbon primer. Ya, kenapa primer? Karena hanya mengikat atom karbon nomor 2 gitu ya. Nah, kemudian untuk atom karbon yang nomor 2 ini, atom karbon nomor 2 ini ya. Oke, ini termasuk dalam atom karbon apa? Kita lihat. Atom karbon yang ini ya, atom karbon nomor 2 itu berikatan dengan atom karbon nomor 5, berikatan dengan atom karbon nomor 6, berikatan dengan atom karbon nomor 1, dan berikatan dengan atom karbon 2. Maksudnya masih berikatan? Berikatan itu berarti garis ikatannya berhubungan ya, menghubungkan antara karbon nomor 2 dengan karbon nomor 5, menghubungkan karbon nomor 2 dengan karbon nomor 3 dan seterusnya. Itu namanya berikatan ya, garis ikatannya. Nah, berarti untuk C nomor 2, ya, karena dia mengikat 4 atom karbon lain, maka disebut sebagai atom karbon kuartener. Gitu. Oke, ini untuk atom karbon nomor 2. Saya hapus dulu ya, biar tidak bingung nanti. Kemudian untuk atom karbon nomor 3, ini ya, atom karbon nomor 3. Kita lihat. Atom karbon nomor 3 berhubungan langsung dengan atom karbon nomor 2 dan atom karbon nomor 4. Itu. Artinya si atom karbon 3 itu berikatan dengan dua atom karbon yang lain, yaitu yang di nomor 2 dan yang di nomor 4. Berarti untuk atom karbon nomor 3, dia mengikat dua atom karbon, maka disebut sebagai atom karbon sekunder. Lanjut, untuk atom karbon yang nomor 4. Oke. Untuk atom karbon nomor 4, di sini kan dia di ujung ya. 4 ini dia hanya berikatan dengan atom karbon nomor 3. Hanya ini doang. Oke, berikatan langsung. Berarti untuk C4 dia hanya mengikat satu atom karbon. Makanya disebut sebagai atom karbon primer. Yang kelima bagaimana? Yang kelima juga hanya berikatan dengan atom karbon nomor 2 secara langsung ya. Atom C nomor 5 berhubungan dengan atom C nomor 2. Maka si atom karbon nomor 5 ini disebut sebagai atom karbon primer. Yang keenam bagaimana? Yang keenam hanya berhubungan dengan atom karbon nomor 2. Maka dia hanya mengikat satu atom karbon. Maka si C6 ini juga disebut sebagai atom karbon primer. Ini ya. Kenapa ini menjadi penting? Karena nanti akan ada hubungannya dengan cara kita memberikan nama dari senyawa hidrokarbon ini. Maka kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang posisi dari si atom karbon. Apakah dia primer, kuartener, sekunder, atau tersier, gitu ya. Oke, kita coba untuk membahas tentang jenis dari atom karbon. Oke, di sini yang kita tanda aja ya, berarti atom karbon nomor 1, 5, 3, 4, 2 gitu ya. Oke, kita lihat untuk atom karbon nomor 1. Atom karbon nomor 1, dia garis ikatannya berhubungan dengan atom karbon yang ini, yang nomor 2 ini ya. Hanya satu atom karbon kan. Nah, berarti atom karbon nomor 1 ini disebut sebagai atom karbon primer. Karena hanya berhubungan dengan satu atom karbon yang lain. Sedangkan untuk atom karbon nomor 2, kita lihat atom karbon nomor 2 itu kan yang ini. Nah, garis ikatannya berhubungan dengan atom karbon yang ini dan juga berhubungan dengan atom karbon yang ini. Ya, garis ikatannya ya, milik si C yang nomor 2. Artinya dia mengikat dua atom karbon yang lain. Makanya C yang kedua ini disebut sebagai atom karbon sekunder. Karena mengikat dua atom yang lain. Kemudian untuk yang nomor 3. Oke, kita lihat atom karbon nomor 3. Ini ya, atom karbon nomor 3-nya. Kita lihat garisnya. Garisnya hanya berhubungan dengan atom karbon yang ini. Tidak ada lagi atom karbon yang berhubungan secara langsung dengan atom karbon nomor 3. Berarti si atom karbon nomor 3 termasuk ke dalam atom karbon primer. Karena hanya mengikat satu atom karbon yang lain. Ya, sekarang atom karbon nomor 4. Ini ya, atom karbon nomor 4. Kita lihat. Atom karbon nomor 4 itu memiliki garis ikatan yang berhubungan dengan atom karbon yang ini, kemudian berhubungan juga dengan atom karbon yang ini, dan ini ada lagi garisnya, berhubungan dengan atom karbon yang ini. Berarti atom karbon nomor 4 itu mengikat secara langsung 3 atom karbon yang lain.
Berarti untuk C nomor 4, dia termasuk ke dalam atom karbon tersier karena mengikat tiga atom karbon yang lain. Kemudian atom karbon yang nomor 5, berarti yang ini ya. Oke, kita lihat atom karbon ini berhubungannya dengan atom karbon ini, kemudian berhubungan dengan atom karbon yang ini. Fokusnya di atom karbon ya, jangan melihat atom hidrogennya. Karena nggak ada hubungannya sama si hidrogen, kalau untuk primer, sekunder, dan tersier kuartenar. Nah, berarti si atom karbon nomor 5 ini hanya mengikat dua atom karbon yang lain. Berarti untuk karbon yang kelima ini termasuk ke dalam atom karbon sekunder karena mengikat dua atom karbon yang lain. Ya, oke, bisa dipahami ya untuk posisi dari si atom karbon. Supaya lebih matang lagi, kita cek lagi untuk soal yang berikutnya. Di sini ada 8 atom karbon ya, yang menyusun senyawa hidrokarbon ini. Kita lihat atom karbon yang pertama ini ya. Atom karbon yang pertama hanya berhubungan dengan atom karbon yang kedua. Berarti atom karbon pertama merupakan yang primer, gitu ya. Kemudian atom karbon yang kedua ini dia kita lihat garisnya ke atom karbon nomor 3, ke atom karbon nomor 1, dan ke atom karbon nomor 6. Berarti si atom karbon nomor 2 ini berhubungan langsung dengan atom 3 atom karbon yang lain. Berarti untuk C yang kedua ini termasuk ke dalam tersier ya, karena berhubungan dengan 3 atom karbon. Atom karbon yang ketiga, kita lihat garisnya, dia berhubungan dengan atom karbon nomor 2 dan berhubungan dengan atom karbon nomor 4. Ya, berarti dia mengikat dua atom karbon yang lain. Maka C yang ketiga termasuk ke dalam atom sekunder ya. Yang keempat, kita lihat atom karbon yang keempat. Satu garis ikatan berhubungan dengan karbon nomor 8, satu lagi berhubungan dengan atom karbon nomor 5, satunya lagi berhubungan dengan atom 7, dengan karbon nomor 7 ya, bukan nomor atom. Kemudian di sini ada karbon yang berhubungan dengan atom karbon nomor 3. Artinya si atom karbon nomor 4 ini mengikat 4 atom karbon yang lain. Ya, makanya dia disebut sebagai kuartenar karena mengikat 4 atom karbon lain. Yang kelima bagaimana? Yang kelima adanya di ujung, berarti dia hanya berhubungan dengan atom karbon nomor 4. Maka C yang kelima termasuk ke dalam kategori primer. Kemudian yang keenam, di sini adanya di ujung bawah juga, dia berikatan dengan atom karbon nomor 2. Berarti dia termasuk ke dalam primer juga. Yang ketujuh ada di ujung bawah juga, dia hanya berhubungan dengan atom karbon nomor 4. Berarti dia termasuk ke dalam primer. Atom karbon ke-8 ada di ujung atas, berarti dia hanya berikatan dengan atom karbon nomor 4 saja. Maka C yang ke-8 juga termasuk ke dalam kategori primer. Oke. Inilah jenis-jenis dari atom karbon. Oke, sekarang kita masuk ke dalam bagian untuk melengkapi struktur dari senyawa hidrokarbon. Maksudnya melengkapi struktur dari senyawa hidrokarbon, kita harus berpegangan pada dua poin penting, yaitu senyawa hidrokarbon merupakan senyawa yang tersusun dari hidrogen dan karbon. Jadi, dalam suatu senyawa hidrokarbon itu harus ada karbon dan harus ada hidrogennya, gitu ya. Nah, yang kedua, setiap atom karbon itu harus memiliki 4 tangan ikatan atau memiliki 4 garis ikatan. Nah, bagaimana cara kita melengkapi struktur dari senyawa hidrokarbon? Berarti, kita lihat contohnya dulu ya. Oke. Kita lihat atom karbon yang pertama. Misalkan atom karbonnya ini ya. Ingat prinsipnya. Atom senyawa hidrokarbon harus terdiri dari karbon dan hidrogen. Di gambar ini kan baru karbonnya belum nih, nggak ada hidrogennya. Maka kita harus melengkapi struktur ini dengan menggambarkan atau menambahkan atom hidrogen ke dalam struktur ini. Nah, nambahinnya ini nggak bisa sembarangan. Nggak bisa sembarangan. Kenapa nggak bisa sembarangan? Karena kita harus berpatokan sama poin nomor 2. Setiap atom karbon harus memiliki 4 garis ikatan. Artinya kita nggak bisa sesuka hati kita masukin atom hidrogennya, tapi harus melihat kekurangan dari tangan ikatan atau garis ikatan dari si atom karbonnya. Gampang aja. Kita lihat, atom karbon yang ini, dia baru memiliki satu garis. Ya. Satu garis yang berikatan dengan atom karbon. Berarti, kurang berapa lagi? Supaya bisa mendapatkan 4 garis ikatan. Kurang 3 lagi kan? Oke, kurang 3 lagi. Kayak gini. Nah, berarti dari 3 ini,
maka kita tambahkan atom hidrogennya. Itu. Nambah ini hidrogen, jangan nambahin karbon lagi. Itu. Kemudian kita pindah ke atom karbon yang ini. Atom karbon yang ini kita lihat, dia sudah berhubungan dengan, dia sudah punya dua garis ya, garis ke atas dan garis ke bawah. Kurangnya berapa lagi? Dua garis. Berarti kita tambahin dua garis, kayak gini. Nah, berarti ini adalah H, ini adalah H. Oke, kemudian untuk C yang ini. C yang ini baru memiliki satu garis yang menghubungkan antara C ini dengan C yang ini, gitu ya. Berarti kurangnya berapa lagi? Kurangnya 3 lagi. Kita tambahkan 3 garis. Nah, lalu kita lengkapi dengan atom hidrogen. Tuh. Kemudian pindah ke atom karbon yang ini. Dia udah punya berapa garis nih? 1, 2. Udah punya 2 ya. Berarti kita tambahkan 2 garis lagi. Berarti ini ada hidrogen, ini ada hidrogen. Atom C yang ini. Atom C yang ini kita lihat. Dia sudah punya berapa garis? 1, ke atas ada 2, 3, ke bawah ada lagi 4. Dia udah punya 4 garis nih. Kalau dia udah punya 4 garis, ya berarti dia udah mencukupi ya, udah cukup. Jangan ditambahin lagi. Berarti atom C yang ini tidak mengikat atom hidrogen. Udah, jangan ditambahin, karena dia nggak boleh berlebihan. Kemudian atom C yang ini, dia punya berapa garis? 1, 2, gitu ya, ke kiri dan ke kanan. Nanti kurangnya 2 garis lagi, kita tambahin. Berarti ini ada hidrogen, ini ada hidrogen. Lalu atom C yang ini. Atom C ini sudah memiliki 1, 2, 3. Sudah punya 3 garis ya. Berarti kurangnya 1 lagi dong. Nah, kita tambahkan 1 garis. Seperti ini. Nah, berarti C yang ujung ini baru punya berapa? Yang ini berarti baru punya 1 ya. Kurangnya 3. Tambahin lagi 3. Berarti ini adalah hidrogennya. Itu. Lalu yang bawah nih, yang ini. Baru punya 1 garis ya. Ke atas doang. Berarti kurangnya 3. Tambahin lagi. 1, 2, 3. Berarti ini adalah hidrogen. Ini hidrogen. Ini hidrogen. Lalu atom karbon yang ini. Dia baru punya 1 garis. Berarti kurangnya 3. Tambahin 3. Berarti ada 1, 2, 3. Mana lagi yang belum? Yang ini ya. Oke, ini baru punya 1 garis. Berarti kurangnya berapa lagi? Kurangnya 3 lagi. Tambahin lagi. 3. Berarti H. Ini H. Ini H. Nah, yang ini udah punya berapa garis? 3 ya. 1, 2, 3. Berarti kurangnya 1. Tambahin 1. Berarti dia hidrogen. Nah, beginilah cara untuk melengkapi struktur dari suatu senyawa hidrokarbon. Jangan ditambahin atom C lagi, tapi ditambahkan dengan atom hidrogen sesuai dengan kekurangan dari garis ikatan si atom karbonnya. Nah, nanti nulisnya gimana? Ini kan C-nya ada 3 atom H ya. Berarti kita gabungin aja jadi CH3 ya, karena hanya ada 3. Kemudian dia berikatan dengan atom C yang ini. Ini ada 2 atom H ya. Berarti kita tuliskan menjadi CH2. Kemudian dia mengikat atom C yang ini. Ini kan tangannya ada 4 tadi ya. Udah 4 berarti nggak ada atom H lagi. Cukup dituliskan ulang saja C-nya. Kemudian di sini ada C dengan 2 atom H. Berarti ini adalah CH2. Lalu di sini C-nya mengikat 3 atom H. Berarti CH3. Lalu kita geser setelah dari sini ke sini ya. C-nya mengikat 2 atom H lagi. Berarti CH2. Geser lagi. Di sini hanya 1. Ya, berarti CH. Geser hanya ada 3. Berarti CH3. Kemudian di bawah atom C yang ini, tadi ya, ada atom C ini dengan mengikat 1 atom H, seperti ini. Kemudian ke sampingnya ada atom C mengikat 3 atom H, berarti jadi CH3 atau H3C pun nggak masalah, yang penting jumlahnya nggak terbalik, yang 3 itu adalah atom H-nya. Kemudian di bawah ada C lagi mengikat 3 atom H, berarti CH3. Kemudian di bawah sini ada atom C lagi mengikat 3 atom H ini ya, 1, 2, 3, berarti ada 3 atom H. Ini adalah CH3. Oke, inilah struktur dari senyawa hidrokarbon yang lengkap. Oke, seperti ini cara untuk melengkapi atau menggambar dari senyawa hidrokarbon. Di sini ada 4 soal ya, yang bisa kita gunakan untuk menguji pemahaman kita tentang bagaimana caranya untuk melengkapi struktur dari satu senyawa hidrokarbon dan menentukan jenis dari masing-masing atom karbon. Saya menyarankan sebelum kalian melanjutkan menonton video ini, kalian kerjakan sendiri terlebih dahulu, nanti baru kita samakan dengan jawaban yang benarnya. Ya, jadi kalian ada latihannya juga, ya, tidak hanya sekedar melihat, tapi juga melakukan. Oke ya, jadi sebelum kalian lanjut menonton video ini, saya sarankan kalian sudah mengerjakan soal ini terlebih dahulu secara sendiri. Oke, sekarang saya akan bahas
Oke, untuk yang nomor satu, ya, di sini kita tentukan terlebih dahulu jenis dari masing-masing atom karbon. Nah, C yang ini kita lihat dia hanya mengikat satu atom C yang lain ya. Berarti ini adalah termasuk dalam atom C primer. Sedangkan ini kalau kita lihat di sebelah kiri ada atom C yang lain, sebelah kanannya ada atom C yang lain, dan sebelah bawahnya ada atom C yang lain. Berarti atom C yang ini dia mengikat tiga atom C yang lain. Maka dia adalah termasuk ke dalam atom C tersier. Lalu atom C ini kirinya ada atom C, kanannya ada atom C, bawahnya ada atom C lagi. Berarti atom C ini mengikat tiga atom C yang lain. Maka dia juga termasuk ke dalam kategori tersier ya, atom karbon tersier. Sedangkan dia nih, berarti dia termasuk ke dalam kategori primer ya. Kenapa primer? Karena hanya mengikat satu atom C yang lain. Sedangkan atom C ini, kita lihat atasnya mengikat atom C, bawahnya mengikat atom C. Berarti atom C ini mengikat dua atom C yang lain. Maka dia termasuk ke dalam kategori atom C sekunder. Kemudian ini, ya, dia mengikat satu atom C yang lain. Hanya satu ya. Berarti dia adalah atom C primer. Bagaimana dengan yang ini? Kalau yang ini kita lihat atasnya ada atom C, bawaannya sebelah kanannya ada atom C, bawahnya ada atom C. Berarti ada tiga atom C yang lain yang berhubungan dengan atom C ini. Maka dia adalah atom C tersier ya, ada tiga. Sedangkan yang ini sebelah kirinya aja ya, yang mengikat atom C, atasnya nggak ada, bawahnya nggak ada, kanannya nggak ada. Berarti dia adalah atom C primer. Ini pun sama, hanya mengikat satu atom C yang lain, berarti dia atom C primer. Nah, sekarang bagaimana untuk melengkapi struktur ini ya, struktur dari senyawa hidrokarbon ini. Kita lihat dari C yang pertama. Di sini dia hanya mengikat hanya ada satu garis ya. Hanya ada satu garis, berarti kurangnya tiga garis lagi, karena atom C itu harus punya 4 garis. Berarti kita tambahkan 3 atom hidrogen seperti ini. Lalu kita geser, ada atom C lagi. Atom C ini sudah punya 3 garis, kiri ada, kanan ada, bawah ada. Berarti kurangnya hanya satu garis. Berarti atom yang kita tambahkan hanya satu atom. Kemudian geser lagi, ada atom C lagi. Ya, yang ini kita lihat dia sudah mengikat atau sudah memiliki 3 garis. Kirinya ada, kanannya ada, bawahnya ada. Berarti kurangnya satu garis lagi. Maka atom yang kita tambahkan hanya satu atom. Kita geser lagi, atom C yang ini hanya memiliki satu garis. Berarti kan kurangnya 3 garis lagi ya. Maka kita tambahkan atom hanya sebanyak 3 atom. Kemudian pindah ke bawah, ada atom C di sebelah sini, ya, yang ini. Dia sudah punya 2 garis, atas dan bawah, kurang 2 lagi. Berarti kita tambahkan 2 atom H. Geser ke bawahnya lagi, ada satu atom C yang hanya memiliki satu garis. Berarti kurangnya 3 garis lagi, maka atom yang kita tambahkan adalah sebanyak 3 atom. Lalu yang ini, ya, yang ini dia sudah memiliki 3 garis ya, atas, bawah, kanan. Berarti kurangnya satu garis lagi. Maka atom yang ditambahkan hanyalah satu atom. Geser ke sebelah kanannya ada atom C yang memiliki satu garis ini doang ya. Berarti kita tambahkan 3 atom H agar memiliki 4 garis. Kemudian yang bawah, di sini juga sama, baru memiliki satu garis, berarti kurangnya 3 garis lagi, maka atom yang kita tambahkan adalah 3 atom. Ini adalah rumus struktur dari senyawa hidrokarbon yang sudah kita lengkapi dengan atom hidrogennya. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Kita lihat di sini, atom karbonnya ini, dia memiliki satu garis ikatan ya, artinya hanya mengikat satu atom karbon. Berarti kurangnya berapa garis? Kurangnya 3 garis lagi ya. Karena kurang 3 garis, berarti kita tambahkan dia 3 atom hidrogen. Nah, kita langsung tentukan saja jenisnya ya, karena lebih mudah untuk melihatnya ketika belum ada atom hidrogennya. Oke, kita tentuin dulu. Untuk atom karbonnya ini, dia hanya mengikat satu atom karbon. Berarti dia adalah atom karbon primer. Sedangkan atom karbon yang ini, dia berikatan langsung dengan 2 atom karbon ya, yang kiri dan yang di bawahnya. Berarti dia adalah atom karbon sekunder. Kemudian yang ini, dia hanya mengikat satu atom karbon. Berarti dia adalah primer. Kemudian yang ini, dia sudah mengikat 3 atom karbon ya. Kiri ada karbon, kanan ada karbon, atas ada karbon. Berarti dia adalah tersier. Yang ini, kirinya ada, kanannya ada karbon, bawahnya ada karbon. Berarti dia juga tersier, mengikat 3 atom karbon yang lain. Yang ini, kirinya ada atom karbon, kanannya ada atom karbon, bawahnya ada atom karbon. Berarti dia juga tersier. Yang ini, hanya ada satu atom karbon ya, kirinya doang, kanannya nggak ada, atasnya nggak ada, bawahnya nggak ada. Jadi dia adalah primer.
Yang ini atasnya ada karbon, bawahnya ada karbon, berarti dua ya, dua atom karbon, maka dia adalah sekunder. Sedangkan yang ini hanya ada satu atom karbon doang, yang atasnya ini doang, berarti dia adalah primer. Sedangkan atom karbon yang ini atas ada karbon, kanan ada karbon, bawah ada karbon. Berarti tiga atom karbon ya yang berhubungan langsung dengan si atom karbon yang ini. Berarti dia adalah tersier. Yang ini hanya mengikat satu atom karbon. Berarti dia adalah primer. Ini juga sama, hanya terikat dengan satu atom karbon. Berarti dia primer. Oke, ini jenis-jenis dari si atom karbonnya. Sekarang kita lengkapi ya. Berarti yang ini ya, ini kita lihat dia hanya punya dua garis, kiri dan bawah. Berarti kurangnya berapa garis? Kurangnya dua. Maka kita tambahkan dua atom hidrogen. Oke, kita hubungkan lagi ke bawah. Ada atom C. Atom C ini, yang ini ya, kiri, kanan, dan atas ya. Berarti ada tiga atom, ada tiga garis yang sudah dimiliki oleh si atom karbon ini. Berarti kurangnya berapa garis? Kurangnya satu. Berarti kita tambahkan atom hidrogen satu. Oke, hati-hati dalam melihat garis ikatannya ya. Berarti kita pindah ke garis karbon yang sebelah kiri. Ya, yang ini kita lihat baru punya satu garis ya. Berarti kurangnya tiga garis lagi, maka kita tambahkan tiga atom H. Lalu kita geser ke sebelah kanannya, atom C yang ini sudah memiliki tiga garis ya, kiri, kanan, bawah. Berarti kurangnya berapa? Kurangnya satu. Maka atom H kita tambahkan hanyalah satu. Kita geser lagi ke yang ini. Ini juga sama ya, kiri, kiri, kanan, bawah. Ya, berarti hanya tiga garis ikatan, kurangnya satu. Maka kita tambahkan satu atom hidrogen. Kita geser yang ini baru punya satu garis. Berarti kurangnya tiga ya. Maka kita tambahkan tiga atom hidrogen. Lalu di sini ya, berarti ya. Di sini bawahnya ada atom C lagi. Ini baru punya dua garis ya, atas, bawah. Berarti kurangnya berapa? Kurangnya dua. Jadi kita tambahkan dua atom H. Geser ke bawahnya, ini dua ya. C, di sini C-nya punya satu garis doang ya, berarti kurangnya tiga garis. Berarti kita tambahkan tiga atom hidrogen. Yang ini kita geser, ada berapa nih? Atas ada, kanan ada, bawah ada. Berarti ada tiga garis ya, kurangnya satu garis lagi. Jadi kita tambahkan satu atom hidrogen, ini ya. Gak masalah mau hidrogen dulu, mau karbon dulu. Kemudian ini kita hubungkan lagi. Ini ada karbon ya. Dia hanya punya satu garis, berarti kurangnya tiga. Maka kita tambahkan tiga atom hidrogen. Geser yang ini, ada atom karbon lagi. Yang ini ya, ini juga punya satu garis doang, berarti kurang tiga garis lagi. Maka kita tambahkan tiga atom hidrogen. Oke, seperti ini. Cara untuk melengkapi struktur dan menentukan jenis dari masing-masing atom karbonnya. Semoga sudah mulai benar ya jawaban kalian ya. Kalau belum benar, nanti silahkan dipahami kembali. Lalu kita coba kerjakan yang soal berikutnya. Oke, yang ketiga. Nah, ini ada sedikit perbedaan ya. Kalau kalian melihat di soal yang ketiga ini ada yang rangkap dua seperti ini. Nah, bagaimana cara menentukannya? Oke, kita bahas. Kita tentukan dulu jenis atom karbonnya ya. Saya mulai dari atom karbon ini saja. Dia hanya mengikat satu atom karbon yang lain, berarti dia adalah atom karbon primer. Yang ini pun hanya mengikat satu atom karbon, ya, hanya mengikat yang ini saja, berarti dia adalah primer. Sedangkan yang ini dia mengikat empat atom karbon ya, kirinya ada, atasnya ada, kanannya ada, bawahnya ada. Jadi dia kuartener. Ya. Sedangkan yang ini dia hanya berikatan dengan satu atom karbon yang lain, berarti dia adalah primer. Nah, yang ini kalau kita lihat untuk menentukan primer, sekunder, tersier, dan kuartener, fokus pada jumlah atom C yang berhubungan. Jangan sama garisnya. Kita lihat. Di sini ada satu atom karbon, ada satu atom karbon, dan ada satu atom karbon lagi. Ini kan ya. Oke, berarti ada berapa atom karbon yang berhubungan dengan dia? Ada tiga. Nah, berarti dia adalah tersier. Jadi tetap pada jumlah atom karbon yang berhubungan langsung dengan atom karbon tersebut. Nah, yang ini berarti hanya satu doang ya. Berarti dia adalah primer. Kemudian yang ini, dia hanya berhubungan dengan satu atom karbon yang lain, berarti dia adalah primer. Sedangkan dia, atasnya ada karbon, kirinya ada karbon. Berarti ada dua atom karbon ya, atas dan kiri. Jangan pedulikan garisnya. Berarti dia adalah atom karbon sekunder. Nah, bagaimana cara melengkapi strukturnya? Baru kita lihat garis. Jadi,
Kalau nentuin jenis atom karbon, fokusnya pada jumlah atom karbon lain yang diikat oleh atom karbon tersebut. Tapi kalau untuk menambahkan atom hidrogennya, fokus pada garis yang dimiliki oleh atom karbonnya. Oke, kita lihat dulu yang pertama ini ya. Di sini dia baru punya satu garis kan. Dia baru punya satu garis, berarti harusnya kurang 3 garis lagi ya, supaya jadi 4 garis. Berarti dia adalah, kita tambahkan 3 atom hidrogen. Lalu berhubungan dengan C yang ini. Yang ini udah punya 4 garis nih. Ini udah 1, 2, 3, 4. Berarti kan udah nggak punya sisa lagi ya. Jadi jangan tambahin atom hidrogen. Biarkan aja dia sendirian. Biarkan dia menjomblo. Kemudian geser ke sebelah kanannya. Yang ini baru punya 1 garis. Ini doang garis ini. Berarti kurangnya berapa? Kurangnya 3 garis. Baru kita tambahkan 3 atom hidrogen. Geser lagi yang ini. Ya, berarti yang ini kita lihat garisnya. 1, 2. Nah, ini ada 2 nih. Kalau garisnya ditulis 2 seperti ini, ya hitungnya 2 garis ini berarti. Berarti dia udah punya berapa? 1, 2, 3, 4. Udah punya 4. Berarti yang ini jangan ditambahin atom hidrogen lagi. Tinggal kita hubungkan dengan atom karbon yang sebelah sini. Dia kan baru punya 1 ya. 1 garis nih, ini doang garisnya. Berarti kurang 3 garis. Nanti kita tambahkan H3 gitu ya. Lalu bawahnya kita tulis lagi 2. Kalau dia 2 ya 2. Jangan dikorupsi, jangan juga ditambah-tambahin. Gitu ya. Jangan dimanipulasi lah. Apa adanya aja. Nah, berhubungan dengan atom C ini. Atom C ini udah punya berapa tangan nih? Nah, hitung lagi. Berarti ini punya 1 garis, ini ada 2 garis kan? 2, 3. Berarti udah punya 3 garis dia. Kurangnya berapa lagi? Kurangnya 1. Berarti tambahkan 1 atom hidrogen. Geser ke kiri, ada atom C lagi. Dia baru punya 1 garis. Berarti kurangnya berapa? Kurangnya 3. Maka tambahkan 3 atom hidrogen. Gitu ya. Kemudian yang dimana ya? Yang di sini ya. Oke, di sini berarti dia ada atom C dan baru punya 1 garis ya. Ini doang ya. Maka dia kita tambahkan 3 atom hidrogen. Gitu. Jadi sekali lagi untuk melihat jenis atom karbonnya, fokus pada jumlah atom karbon lain yang diikat oleh atom karbon tersebut. Tapi untuk menambahkan atom hidrogen ke dalam struktur senyawa hidrokarbon, kita fokus pada jumlah garis dari atom karbonnya. Ya, di mana setiap atom karbon harus wajib kudu mesti gitu ya punya 4 garis, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Saya pahami ya. Oke, sekarang kita lanjut ke yang terakhir nih, yang nomor 4. Kita tentukan lagi primer, sekunder, tersier, kuartonernya. Yang ini berarti dia baru mengikat 1 atom karbon ya, berarti dia adalah primer. Yang ini dia juga sama, hanya mengikat 1 atom karbon, berarti dia primer juga. Nah, yang ini 1 atom karbon, 2, 3, 4 atom karbon. Berarti dia adalah kuartoner. Sedangkan yang ini 1 atom karbon dong ya, yang atas ingat ya, yang ada garis penghubungnya. Ya, ini sama ini nggak berhubungan nih, karena nggak ada garis, jadi jangan disambung-sambungin. Ya, berarti dia hanya mengikat 1 atom karbon yang atasnya, maka ini adalah primer. Nah, yang ini kita lihat jumlah atom karbonnya, kiri ada 1, kanannya ada 1, bawahnya ada 1, berarti 3 atom karbon ya, yang berhubungan dengan dia, berarti dia adalah tersier. Kemudian dia, yang ini sama, kirinya ada 1 nih, dia nih, kanannya ada 1 juga, bawahnya ada 1 juga. Berarti dia udah punya 3 atom karbon ya, yang berhubungan dengan dia, berarti dia adalah tersier. Nah, yang ini cuma berhubungan dengan dia doang ya, berarti dia 1 atom karbon doang, berarti dia adalah primer. Ini juga sama, berhubungan dengan ini doang, berarti dia primer juga. Nah, yang ini atas ada atom karbon, bawah ada atom karbon, berarti 2 atom karbon ya yang berhubungan dengan dia, maka dia adalah sekunder. Sedangkan yang ini hanya atasnya doang ya, 1 doang, berarti dia adalah primer. Gitu. Nah, kita lengkapi strukturnya. Oke, ini saya hilangkan dulu untuk. Oke, ini berarti kuartoner tadi ya. Oke, kita lihat atom karbon yang atas. Dia baru punya 1 garis ya. Baru punya 1 garis, berarti kurangnya 3 garis. Maka kita tambahkan 3 atom hidrogen. Pindah ke bawahnya, atom karbon yang ini, ya, ini udah punya 4 ya. Kiri ada, kanan ada garis, bawah ada garis, atas ada garis. Berarti nggak usah ditambahkan hidrogen lagi. Oke, sekarang atom karbon yang ini, dia baru punya 1 garis doang ya. Berarti kurangnya 3 garis lagi, maka kita tambahkan 3 atom hidrogen. Kemudian di bawahnya ada atom karbon lagi.
sama, baru punya satu garis doang, berarti kurangnya 3 garis. Berarti kita tambahkan 3 atom hidrogen, geser ke kanan, ada atom karbon. Nah, lihat garisnya. Satu, ini udah 2 ya, 2, 3, berarti hitungannya 1, 2, 3, 4. Berarti nggak usah tambahkan atom hidrogen lagi. Oke, gitu ya. Kemudian geser ke sini, atom karbon ini udah punya berapa garis nih? 1, 2, 3, 4. Udah punya 4 garis juga. Tadi masih kita tambahkan hidrogen lagi. Geser, karbon. Yang ini baru punya satu ya. Baru punya satu garis, kurang 3 garis. Berarti kita tambahkan 3 atom hidrogen. Ya, jumlah hidrogennya tambahkan sesuai dengan kekurangan garisnya. Kemudian, yang mana sekarang ini ya. Ini ada atom karbon lagi. Yang ini sudah punya 2 garis ya. Atas 1, bawah 1, 2. Berarti kurangnya 2 garis. Jadi kita tambahkan 2 atom hidrogen, pindah ke bawahnya, ada 1 atom karbon, 1 garis doang ya, berarti kurangnya 3 garis lagi, maka kita tambahkan 3 atom hidrogen. Yang terakhir yang ini ya berarti ya. Oke, atom karbon, baru punya 1 garis nih, berarti kurangnya 3 garis lagi, maka kita tambahkan 3 atom hidrogen. Oke, seperti inilah materi awal yang menjadi cukup penting dalam senyawa hidrokarbon, karena akan berhubungan dengan penamaan dari senyawa hidrokarbon tersebut. Di video berikutnya nanti kita akan belajar tentang bagaimana cara menamakan senyawa hidrokarbon bergantung pada jenisnya. Jadi si hidrokarbon ini ada 3 jenis ya. Ada alkana, alkena, dan alkuna. Bagaimana perbedaannya dan seperti apa cara penamaannya kita akan bahas di video yang berikutnya. Untuk video kali ini saya akhiri sampai di sini. Silakan diulang kembali, silakan dipelajari kembali cara-cara untuk menentukan jenis atom karbon dan juga untuk melengkapi struktur dari senyawa hidrokarbonnya. Oke, jika masih ada yang kurang jelas, bisa tinggalkan pertanyaan di kolom komentar dan kalian bisa mengulang kembali videonya. Saya akhiri untuk part pertama video senyawa hidrokarbon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.